Teman-teman, tiba saatnya kita akan membahas tentang while transact SQL atau proses iterasi. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas di mana seringkali kita ada kebutuhan. Kalau minggu lalu kita akan membahaskan kita ada kebutuhan bagaimana melakukan pencabangan atau pengkondisian. Nah sekarang kita ada keperluan juga untuk melakukan yang namanya iterasi. Nah apakah di dalam SQL bisa? Bisa jawabannya. Oke, kita lihat contohnya. Ada satu keperluan di mana ketika kita melakukan iterasi, di mana di dalam SQL ini selama kondisi ini terpenuhi, maka saya akan terus melakukan iterasi tersebut. Sampai dengan kondisi ini false, dia akan keluar dari iterasi tersebut. Oke, kita coba lihat. Ini adalah sintaknya di dalam SQL Server ataupun Azure. Ya, kita akan gunakan while. Di dalam Oracle, kita bisa gunakan for. Ya, kemudian contoh penggunaan while di SQL Server. Contoh seperti ini, saya menggunakan satu variabel count, dan kemudian saya akan coba ulang sampai dengan count ini nilainya lebih besar atau sama dengan 10, dia akan berhenti. Jadi selama dia nilainya kurang dari 10, dia akan terus melakukannya. Jadi apa yang dilakukan yaitu perintah select from cars order, kemudian dia akan lakukan offset count rows tersebut, dan kemudian dia akan fetch next limit rows only, dan dia akan count tambahkan plus 2, plus 2, dan plus 2. Nah, saya minta Anda coba query ini, bagaimana hasilnya. Ya. Nah, contoh yang kedua, kalau saya lakukan juga while, tadi menggunakan specific variable, nah sekarang saya akan gunakan dari hasil query. Selama hasil query tersebut masih kurang dari $300, maka akan saya update terus nilainya. Seperti ini, dan akan kembalikan. Tapi, ya, apabila nilai ini sudah di atas dari $300, dia akan berhenti while. Namun, teman-teman harus perhatikan, di dalam while ada if. Nah, saya bisa lakukan. Bila sudah melebihi dari 500, dia akan break. Selama masih kurang dari 500, tetap terus lanjut. Seperti itu. Kemudian, saya juga bisa kombinasikan penggunaan while dengan cursor. Nah, teman-teman tentu akan bertanya-tanya lagi, apa itu cursor? Nah, cursor ini sebenarnya adalah seperti temporary table yang ada atau retain di dalam memori. Tapi begitu cursor ini selesai, kita gunakan, kita bisa destroy atau kemudian hilang dari memori. Nah, kita bisa gunakan cursor ini juga nanti di dalam pengoperasian while itu sendiri. Sebagai contoh di sini, saya akan declare sebuah cursor, jadi sebagai temporary table employee itu sendiri, dengan nilai atau struktur tabel tersebut seperti ini. Saya akan ambil nilainya dari tabel human resource.employee, dan kemudian saya akan isikan datanya. Dan nantinya teman-teman ketika akan memulai, saya akan open dulu cursornya, kemudian saya akan ambil record yang pertama, fetch next, saya akan letakkan hasilnya dalam dua variabel ini. Jadi perhatikan baik-baik, di sini ketika saya mendefine ada dua kolom, maka di sini kembalian juga 2. Nah, selanjutnya saya akan lakukan while. Selama masih belum end of record, artinya apa? Selama posisi pointer di cursor itu masih belum pada end of daripada cursornya, dia akan mengulang terus. Jadi di sini fetch status sama dengan 0, artinya apa? Masih belum end of record. Dia akan jalan, lakukan print, kemudian fetch next lagi, mengambil ke next recordnya. Letakkan di sini. Ulang lagi. Sampai dengan dia pada record yang terakhir, dia akan berhenti. Seperti itu. Nah, nanti silakan, selamat mencoba dulu. Nah, teman-teman, penggunaan daripada while ini juga sangat banyak di dalam implementasinya nanti. Kenapa? Karena nanti ada beberapa proses yang mungkin kalau kita ingin melakukan perhitungan, kita ingin melakukan perulangan, dan kita akan letakkan di level data tier, artinya nanti kita akan letakkan sehingga prosesnya ada di dalam DBMS, kita bisa gunakan ini, while, dan juga nanti juga bantuan cursor juga. Namun, kembali lagi yang harus diingat, bahwa ketika kita melakukan proses while ini di DBMS, maka sama halnya proses
ataupun juga resource ini akan banyak berada di dalam server di mana DBMS itu berada. Tetapi kalau nanti proses iterasi ini kita letakkan di dalam business layer, maka ada di level atau resource akan memakan resource yang ada di dalam di mana business layer itu diletakkan di server apa. Jadi ini akan mempengaruhi cara pandang kita atau penilaian kita kapan saya akan melakukan proses iterasi ini, apakah saya akan letakkan di dalam business layer atau saya akan letakkan di dalam data access layer ini, tepatnya di dalam DBMS. Karena ini kembali keputusannya pada resource mana yang mau kita gunakan. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa pertimbangkan penggunaan while ini, ya, dan juga teman-teman akan bisa pelajari bagaimana menggunakan while atau iterasi, melakukan iterasi di dalam SQL itu sendiri. Oke, selamat mencoba lebih lanjut. Juga termasuk pet index ini juga umum kita akan pakai, ya. Pet index ini apa, Pak? Ya, nanti Anda coba explore, dia akan mencari apakah kita punya potongan sejumlah karakter di dalam satu nilai string. Nah, kita bisa temukan apakah ada nggak. Contoh misalkan saya punya satu kata Suwarno. Saya ingin cari kata war atau WAR. Ada nggak? Oh, ada. Saya bisa cari apakah war ada di dalam Suwarno. Oh, ada. Ada di posisi berapa? Posisi yang ketiga. Ya. Kemudian, cursor function, seperti yang sebelumnya saya pernah jelaskan juga, ini juga memiliki sejumlah fungsi-fungsi yang lain. Artinya apa? Kita bisa menggunakan fungsi cursor status seperti ini. Ya, nah silakan nanti Anda coba. Nah, fungsi-fungsi ini adalah fungsi yang dikatakan tadi built-in, artinya sudah disediakan oleh SQL Server ataupun oleh DBMS, entah itu Oracle atau MySQL. Nah, saya minta nanti Anda coba mengeksplor juga bagaimana di Oracle, bagaimana di MySQL. Sehingga nanti ketika Anda suatu saat ingin menggunakan fungsi tersebut, Anda bisa dapatkan dulu. Kalau memang sudah disediakan oleh DBMS, why not? Kita pakai aja, ya. Nah, kecuali kalau memang betul-betul fungsi itu tidak ada, baru kita bisa membuat sendiri di dalam user defined function. Oke, selamat mencoba.